Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Seek the Lord and live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, with no one to quench it in Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pakar mengatakan demikian, yang bernama Patrick Ness. Dia mengatakan bahwa kita tidak pernah menulis hidup kita dengan kata-kata, tetapi kita akan menuliskan kehidupan kita dengan sebuah perbuatan maupun tindakan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perintah Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan bukan bermakna bahwa Tuhan pergi dari kehidupan kita, bahwa Tuhan pergi dari poros kehidupan kita, dari tempat di mana Dia seharusnya. Mencari Tuhan, seek the Lord, mengatakan bahwa kitalah yang terhilang dari hadapan Tuhan. Kalau lagu bahasa Batak mengatakan bodo pe jolma Mose di padan, bodo pe sasahalak Mose di sian padan na di dokna. Tetapi Tuhan yang 2000 tahun yang lalu, yang menjaga, melindungi bangsa Israel, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Dia jugalah Tuhan yang pada hari ini juga berada di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mencari Tuhan bukanlah mencari tentang tempat di mana Dia berada. Kita mengetahui bahwa salah satu sifat dari Allah adalah omnipresent. Dia berada di segala tempat, di segala situasi, dan di segala keadaan kita pada hari ini. Tetapi mencari Tuhan mengatakan bahwa berbaliklah dari keberdosaan kita. Amos adalah seorang yang kecil, yang mungkin tidak dipandang dari kehidupan dia. Tetapi Tuhan memakai Nabi Amos untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah terhilang karena dosa mereka. Amos 5 ayat 6 mengatakan, keterbakaran seperti di Betel. Betel adalah tempat suci, tempat Allah diam. Tetapi karena keberdosaan bangsa Israel, Allah membakarnya. Berbaliklah dan bertobatlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keterhilangan kita, dosa, egois kita, sifat angkuh kita, ketidakpedulian kita menutup mata hati kita sehingga kita menjadi hilang. Kita merasa jauh daripada poros kehidupan itu. Mari berbalik, mari setiap kegiatan kita arahkan kepada Tuhan. Berbaliklah dari keberdosaan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa tanda ketika kita telah mengatakan berbalik dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari mencintai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita menyapa, mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita mungkin hari-hari ini jauh daripada Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kita pada saat ini, tetapi carilah Tuhan.
Karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Jangan pernah menempatkan kehidupan kita kepada sesuatu yang dunia tawarkan. Tetapi mari cari sang poros kehidupan, cari sang pemberi kehidupan dengan mencintai kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, menjadi indikator maupun ciri seseorang yang telah berbalik kepada Tuhan adalah mampu bersyukur di segala keadaan. Bukan hanya bersyukur ketika kita bersuka cita, tetapi bagaimana kita mampu bersyukur ketika hati kita sedang berat maupun merasa sedih. Di dalam hal itu juga bahwa Tuhan mau bekerja, bahwa Tuhan mau dan ingin kita di setiap keadaan kita mampu mengucap syukur. Karena jaminan ketika kita mau seek the Lord adalah kehidupan yang telah Dia berikan. Dan yang terakhir, menjadi indikator ketika kita mengatakan bahwa kita telah bertobat dan berbalik mencari Tuhan. Mengatakan, menjadikan setiap nafas hidup kita, menjadikan setiap ritme kehidupan kita, pekerjaan kita berjalan dan sesuai kehendak Tuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan, menjadikan kita direngkuh oleh cinta kasih Tuhan. Satu janji Tuhan, dan itu tidak akan pernah berubah, dan itu akan pasti selalu Dia tepati. Carilah Dia, maka kehidupan yang Dia janjikan kepada kita akan peroleh indah pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita, biarkan setiap aktivitas kita hari ini menjadi ucapan syukur kita, menjadi tanda bahwa kita benar-benar sudah mencintai, mencari Tuhan. Dan dengan demikian apapun hasil yang kita peroleh, apapun yang kita kerjakan, baik itu maupun kesedihan yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan, tetapi biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat melakukan aktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga